Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Siti, selamat datang di podcast Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Tanya solusi pada ahli. Pada episode perdana kali ini, bersama saya Rini, kita akan membahas tentang kesehatan mental langsung pada ahlinya. Di sini sudah hadir Dr. Mutiara Anissa, spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Dini. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali. Dokter, mungkin perkenalan sedikit lah dengan sahabat Siti ini dokter. Ya, silakan dokter. Halo sahabat Siti, perkenalkan saya Dr. Mutiara Anissa SPKJ, spesialis kedokteran jiwa. Saya bertugas di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah sebagai psikiater ya atau spesialis kedokteran jiwa. Selain itu saya juga bertugas di Fakultas Kedokteran Universitas Siti Rahmah sebagai dosen ya di sana. Wah, luar biasa produktif sekali ya dokter Mutiara ini, sibuk hari-hari ya dok ya. Cukup. Alhamdulillah ya. Baiklah sahabat Siti, pada kesempatan kali ini kita seperti janji di awal kita akan membahas tentang kesehatan mental. Nanti kita akan tanya-tanya sedikit dengan beberapa isu ya yang terbaru saat ini. Tapi mungkin dokter di awal izinkan saya menyampaikan sedikit fakta. Ini ada data yang sudah berhasil saya kumpulkan dari beberapa sumber. Menurut data yang dimuat laman Out Better World dari data Kementerian Kesehatan 2013, sekitar 9 juta penduduk Indonesia mengalami depresi. Adapun sebagai akibatnya ditemukan 3,4 kasus bunuh diri per 100.000 orang di Indonesia. Sekitar 16 juta orang berusia 15 tahun ke atas ditemukan kasus bunuh diri yang diawali gejala kecemasan dan depresi oleh pelakunya. Hasil penelitian Indonesia National Adolescent Mental Survey menyebutkan 1 dari 3 remaja Indonesia mempunyai masalah kesehatan mental di rentang usia 10 hingga 17 tahun. Wow, ini fakta yang luar biasa sekali ya dokter ya. Cukup mencengangkan karena ini artinya hampir setiap hari di berbagai daerah di Indonesia terjadi kasus bunuh diri dok. Nah dok, pertanyaan pertama nih dok, untuk mengawali topik kita pada hari ini, mengapa kita perlu menyadari kesehatan mental itu sendiri dok? Ya, terima kasih ya Rini ya. Nah, kenapa kita perlu menyadari ya tentang kesehatan mental? Karena menurut World Health Organization, yang sehat itu tidak hanya sehat fisik, tapi juga mencakup sehat fisik, sehat jiwa, lalu juga sehat sosial dan juga spiritual. Nah, jadi tidak hanya kondisi nggak ada penyakit yang disebut dengan sehat. Seseorang dengan sehat jiwa itu bisa berfungsi secara optimal. Misalnya adalah dia bisa menghadapi tantangan hidup dalam kehidupan sehari-hari, bisa memberikan kontribusi nih terhadap masyarakat, lalu dia bisa berfungsi secara optimal. Misalnya kalau mahasiswa berarti mengikuti kegiatan perkuliahannya dengan baik, misalnya seorang ibu melakukan tugas fungsinya dengan sebaik-baiknya. Jadi kesehatan jiwa itu akan mempengaruhi fisik kita, mempengaruhi perilaku kita. Sehat jiwa berarti fisik, perilaku kita juga menjadi baik nih ya, terutama dalam mengerjakan aktivitas nih dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, menarik nih ya sahabat Siti, sehat fisik, sehat jiwa. Nah dok, kita sering nih mendengar ya slogan tentang mens sana in corpore sano nih dok. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sebenarnya seperti apa sih dok? Kadang kita juga pernah melihat nih ya, sepertinya dia baik-baik aja tuh secara fisik, nggak pernah sakit, tahu-tahu mohon maaf bunuh diri, tahu-tahu mohon maaf depresi. Itu bagaimana dok? Masih relevan nggak itu dok? Oke, iya, istilah itu pasti masih relevan ya. Kesehatan fisik itu mempengaruhi kesehatan jiwa. Karena ketika kondisi fisik kita dalam keadaan bagus, misalnya fungsi organ kita nih berfungsi dengan baik, misalnya tekanan darah kita bagus gitu ya, fungsi paru-paru kita bagus, tentu kita bisa menjalani fungsi kita sehari-hari dengan baik. Tapi ketika ada gangguan dari fungsi fisik kita, tentu bisa menyebabkan munculnya masalah di psikologisnya ya atau kesehatan jiwanya. Misalnya nih kalau ada pasien dengan penyakit kronis misalnya kayak diabetes mellitus, nah itu bisa mempengaruhi fungsi kesehatan jiwanya. Lalu juga dengan kesehatan jiwa yang baik,
kita akan merasa sehat, bahagia. Nah, tentu secara fisik kita juga menjadi sehat. Tapi ketika ada gangguan kesehatan jiwa, misalnya ada rasa sedih, ada rasa cemas, nah itu bisa mempengaruhi fungsi fisik kita, misalnya letih, lesu, atau sering berdebar-debar. Nah, itu jadi juga akan mempengaruhi kesehatan jiwa ya jadinya. Jadi aktivitas sehari-harinya juga menjadi terganggu. Baik dok, tapi di dalam keseharian sebetulnya stres itu udah jadi sahabat kita ya dok ya. Habis mengerjakan tugas, habis bekerja di kantor, tiba-tiba, aduh pikiran mumet nih gitu kan, itu Iya. stres gitu kan, banyak pikiran. Tapi sebetulnya kapan sih dok situasi kita tuh bisa dikatakan kita sudah terkena gangguan kecemasan nih, kita udah bisa dikatakan stres, depresi atau mungkin gangguan mental yang sudah di level tinggi mungkin ya dok ya, itu bagaimana dok? Iya, jadi berarti kita membahas nih ya istilah stres ya, Oh ya. istilah gangguan cemas ya, dan istilah gangguan jiwa. Jadi stres ya seperti sudah Rini sampaikan ya, stres itu adalah respon alami kita terhadap suatu tekanan atau situasi yang di luar ekspektasi kita. Jadi sebenarnya stres itu normal ya. Stres itu bisa menimbulkan dua dampak. Pertama dampak positif, kita sebutnya eustress. Orang menjadi lebih bersemangat, orang jadi lebih, misalnya ini Rini kan mau ada acara presentasi, itu pasti stres ya. Nah, untuk supaya lancar, Rini jadi mencoba untuk mencari informasi, berlatih. Nah, itu kan fungsi stres yang baik. Tapi ada stres ini yang kalau tidak teratasi dengan baik nih bisa menyebabkan distres atau penderitaan jadinya. Nah, distres yang berkepanjangan inilah yang menyebabkan biasanya timbul gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa ini banyak ya. Ada gangguan jiwa, gangguan cemas, gangguan depresi, atau gangguan jiwa berat yang kita kenal dengan istilah psikotik. Oke, berarti level yang tertinggi itu psikotik ya dok? Ya, itu termasuk gangguan jiwa yang berat ya, di mana kronis dan membutuhkan memang pengobatan. Berarti benar ya dok ya, nggak masalah nih kalau kita stres. Ya, it's okay to be not okay gitu ya dok ya. Maksudnya kadang orang kan berpikir kalau kita stres itu wah berarti dia tipikal orang yang nggak bisa mengatur spiritualnya kah mungkin ya di hubungan seperti itu ya dokter ya. Padahal stres itu ada baiknya juga gitu. Ada bentuk suatu tanggung jawab kita terhadap pekerjaan atau tugas atau peran kita ya dokter ya. Wah luar biasa sekali. Baik dokter, mungkin pemicu stres itu sendiri dokter itu apa? Stres itu pemicunya bisa dari kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kalau kita menyebutnya stres itu kan respon tubuh kita terhadap suatu tekanan. Berarti yang membuat kita stres itu namanya adalah stresor. Nah, stresor itu bisa bersumber dari luar diri kita. Misalnya sederhananya pekerjaan, atau misalnya beban pekerjaan yang lagi banyak, deadline pekerjaan yang lagi bertumpuk ya. Atau misalnya lagi di jalan macet. Kalau macet nanti kan terlambat nih, itu juga stresor. Nah, jadi atau misalnya berasal juga dari diri kita, misalnya ada rasa kecewa, ada rasa frustasi apabila ada hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi stresor itu bisa berbagai macam ya sumbernya. Nah, tadi memang balik lagi bagaimana kita mengatasi stresor tersebut supaya stresnya tidak berkepanjangan, tidak menimbulkan ya gangguan jiwa ya jatuhnya. Karena stres belum gangguan jiwa ya. Stres belum gangguan jiwa ya dok ya, masih normal gitu ya, masih dalam batas yang wajar sahabat Siti. Baik dokter, menarik tadi ya dokter bilang bahwa pemicu stres itu bukan dari diri sendiri tapi juga dari lingkungan. Tapi sayangnya dokter, dewasa ini kita sering menangkap ya dari berbagai macam kasus bahwa lingkungan itu sendiri yang justru tidak sangat support terhadap kondisi kita dokter. Bahkan kalau misalnya kita mengeluh terhadap tugas, terhadap pekerjaan, kita sudah dicap sebagai suka mengeluh nih gitu kan dokter ya. Atau bahkan kalau kita ingin berbagi sedikit dengan lingkungan atau orang terdekat tentang masalah hidup kita atau apa, mereka itu sudah langsung mencap kita tuh lemah. Jadi ada diskriminasi nih dokter. Ini menanggapi hal-hal seperti ini bagaimana dokter? Iya, jadi memang berkaitan dengan gangguan jiwa ini banyak stigma ya atau labelnya ya. Iya, betul. Jadi misalnya pasien dengan gangguan depresi kan ada rasa sedih nih ya, bisa menyebabkan jadi kurang bersemangat. Itu biasanya dibilang pemalas ya, atau misalnya dibilang kurang
beragama ya. Nah, hal seperti itu mungkin memang karena kurangnya pemahaman ya dari masyarakat sendiri. Nah, makanya memang upayanya adalah dengan cara meningkatkan nih awareness terhadap kesehatan mental. Bahwa kita itu adalah walau misalnya ada nih keluarga atau teman kita yang mengalami suatu masalah psikologis nih, kita bisa membantunya. Membantu sederhananya adalah kita dengar. Jadi tidak perlu kita menjudge beliau-beliau ini dengan jangan malas gitu ya. Ayo imannya dikuatkan, kita dengarkan. Kadang-kadang orang dengan stres atau dengan ada masalah ini dia butuh bercerita. Jadi kita istilahnya ventilasi ya. Dia bercerita, mengeluarkan rasa tidak nyamannya. Nah, kita dengar. Nah, kita berikan penenangan misalnya. Itu sudah sangat berarti bagi mereka. Sederhana sebenarnya dok ya, cukup didengarkan gitu ya, sekalipun mungkin tidak ada solusi yang ditawarkan, tapi kadang orang-orang seperti ini butuh tempat untuk menumpahkan isi gelasnya, seperti itulah gitu benar. ya, supaya dia merasa dia tidak sendiri, nih ada yang mendampinginya. Mungkin sahabat Siti juga akan bertanya-tanya nih dok, di sekitar kita juga sering ya dok ya, aku putus asa gitu, aku putus cinta nih, udah nggak ada arti lagi nih dalam hidup gitu ya dok ya, bunuh diri aja deh gitu kadang ya dok ya. Dan kadang kata-kata bunuh diri ini seperti sudah mudah gitu dikeluarkan dari mulut seseorang gitu ya dok ya. Kadang mungkin lingkungan menganggapnya itu sepele atau bagaimana. Kalau dari dokter Mutiara dari aspek kejiwaannya nih dokter ya, kapan gitu ya seseorang dikatakan tuh udah mengeluarkan warning bahwa sebetulnya kejiwaannya itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Warning-warning seperti apa gitu? Iya, jadi memang pasien misalnya nih dengan gangguan jiwa itu mereka akan memperlihatkan nih adanya suatu perubahan ya. Perubahan itu berupa perubahan perilaku, perubahan pikiran, perasaan yang mengganggu nih kehidupannya baik dirinya ataupun lingkungannya. Nah, misalnya tadi kan Rini menyatakan tentang yang bunuh diri ya, itu kan biasanya kita temukan pada pasien dengan gangguan depresi. Sekarang kayaknya banyak ya kita mendengar berita-berita ya, baik di media sosial ya, adanya kejadian bunuh diri ya. Tadi juga dari datanya banyaknya pada remaja. Betul. Nah, biasanya pasien-pasien dengan seperti ini akan menimbulkan perubahan perilaku, misalnya mulai menarik diri atau mulai misalnya dia awalnya banyak humble nih orangnya, suka bercerita, tiba-tiba banyak diam, atau misalnya moodnya nih atau perasaannya tampak sedih, dia sering menangis tanpa penyebab yang jelas, kita melihatnya sudah mulai ada perubahan. Nah, itu kita mulai harus langsung waspada ya gitu. Apalagi kalau ada orang yang mengeluarkan kata-kata putus asa, mau mati, itu kita harus langsung ini ada apa ya gitu. Iya, jangan diremehkan karena suicide pada pasien gangguan depresi itu bisa muncul kapan saja. Stresornya pun mungkin bisa hanya ringan ya. Namun ketika tidak bisa mengatasinya, itu bisa menimbulkan perilaku tersebut. Jadi kita lihat nih, udah mulai ada perubahan perilakunya, perasaannya yang sedih nih misalnya, atau pikirannya kayak tadi yang putus asa, merasa kesepian, merasa nggak ada yang menemaninya, ya seperti itu. Jadi kita jangan mengabaikannya. Iya. Kadang juga ini ya dok ya, kita mikirnya seperti ini ya. Dia sering bilang nanti aku bunuh diri aja deh, saya bunuh diri aja deh, saya udah males gitu kan. Tapi karena lingkungan ya sahabat Siti yang mungkin mengabaikan, jadinya dia semakin tertantang gitu ya dokter ya untuk ya udah deh bunuh diri aja deh, orang gak ada yang peduli gitu ya dok ya. Benar ya dok ya, seperti itu ya. Kadang-kadang memang ketika lingkungan tidak memperhatikan, kadang-kadang lingkungan berpikirnya gini, oke, cari perhatian ya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya ketika ada kalimat-kalimat kata-kata seperti itu ya kita harus aware. Takutnya memang itu nanti kan dilakukan ya oleh pasiennya. Ya, apalagi misalnya pada pasien gangguan depresi, ketika dia sendiri nggak ada yang menemani, itu bisa memicunya. Oke dok. Pertanyaan yang selanjutnya dok ya, pada fase apa seseorang masih bisa disembuhkan dok gangguan mentalnya? Nah, jadi salah satu nih ya menarik juga ya, stigma dari gangguan jiwa adalah gangguan jiwa itu nggak bisa disembuhkan ya. Orang langsung ngecapnya ODGJ gitu kan, dok, sudah gila atau bagaimana? Iya, sekarang memang
Pada pasien yang ada masalah kejiwaan ya atau gangguan jiwa, kita kan sebutnya ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa ini pun ada yang berat ya, misalnya seperti psikotik ya, itu di mana ada gangguan realita, dia biasa ada mengalami seperti mendengar suara bisikan tanpa ada sumbernya, atau ada perilaku kacau, keyakinan yang diyakini yang tidak sesuai. Nah, itu masuk yang sudah gangguan jiwa yang berat dan kronik. Nah, tapi ada juga gangguan jiwa yang ringan ya, yang dengan pengobatan dia bisa hilang gejalanya, masih bisa berfungsi dengan baik, misalnya kayak gangguan cemas, nah seperti itu. Tapi pengobatan memang sangat ditentukan oleh semakin cepat terdeteksi gejalanya, semakin cepat mendapat pengobatan, nah tentu recovery atau kesembuhannya bisa semakin cepat ya. Jadi semakin tertunda tentu menyebabkan recovery-nya jadi semakin susah. Lalu juga pengobatannya, kalau udah dapat pengobatan tentu nanti teratur tidak teratur. Nah, kalau teratur dengan pengobatan bisa recovery-nya juga lebih cepat. Dan tentu yang paling penting ada tadi udah kita bahas support system-nya dari lingkungan dan keluarga. Lingkungan. Udah pasiennya udah bagus dengan pengobatan, ternyata di rumah dia mengalami misalnya ekspresi emosi keluarganya yang kurang bagus gitu ya, misalnya dia sering mungkin dikritik, atau misalnya dia sering mungkin disalahkan karena gangguannya, nah itu bisa juga mempengaruhi. Jadi memang kalau gangguan jiwa misalnya seperti cemas itu ada pengobatannya, ada. Jadi gangguan jiwa itu ada pengobatannya. Jadi jangan malu untuk berobat. Jangan malu untuk berobat, lebih cepat lebih baik ya Ibu ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong pengobatan, apakah pasien yang berobat gitu ya dokter ya, atau yang minum obat itu kondisi kejiwaannya tergantung atau bergantung pada obat gitu ya dokter, atau bagaimana? Iya, jadi itu memang tergantung pada gangguannya yang mana ya. Biasanya kalau pasien gangguan cemas itu ketika sudah mulai stabil nih, memang pengobatan sudah bisa kita mulai turunkan. Berarti tanpa obat masih bisa gini ya dok tapi ya? pasien juga harus diperkuat nih cara mengatasi masalahnya, ya betul. mekanisme copingnya Iya, ya. iya, dari dua sisi ya dok ya, obat juga, tapi secara mental, psikologi juga dibangun kembali. Manajemen stresnya ya, jadi harus juga dikuasai. Nah dok, tips manajemen stres dok, itu Iya, penting nih, manajemen apalagi stres. kaum muda sekarang gampang banget stres dok, ya skripsi nggak kelar-kelar, seperti itu contohnya dok ya. Silakan dok. Ya, jadi manajemen stres ini sebenarnya adalah cukup banyak ya beberapa hal yang bisa kita lakukan ya untuk mengatasi stres. Pertama adalah kita identifikasi dulu apa yang menyebabkan kita stres. Jadi kita cari dulu stresornya apa sih gitu kan. Misalnya tadi tugasnya banyak, berarti kita harus menganalisis tugasnya ini bagaimana. Berarti kita coba juga untuk manajemen waktu ya, untuk mana nih prioritas yang mau dikerjakan. Jadi identifikasi penyebab stresnya. Lalu juga kita belajar juga untuk menerima bahwa memang ada situasi yang memang tidak bisa kita ubah. Ya, misalnya kalau stresnya mungkin ada masalah relasi ya, misalnya dengan lawan jenis gitu ya. Kan ada beberapa hal yang orang ini kepribadiannya nggak bisa diubah. Nah, berarti kita menerima nih ya bahwa ada sesuatu yang memang tidak bisa kita ubah. Lalu juga ketika kita banyak masalah, kita juga coba untuk mengalihkannya. Nah, mengalihkannya ini adalah dengan cara-cara yang sehat. Misalnya olahraga. Nah, olahraga nggak perlu lari-lari ya, maksudnya gerakan fisik 30 menit rutin itu bisa meningkatkan nih hormon-hormon endorfin. Nah, itu bisa menyebabkan mengatasi kita rasa nyaman, kita ada bahagia ya. Lalu juga pola makan. Nah, pola makan juga harus dijaga ya, kandungan mineralnya, proteinnya, itu juga. Jadi sebenarnya banyak aspek nih yang bisa kita lakukan. Lalu juga kita berusaha untuk selalu berpikiran positif. Selama hidup pasti ada masalah, tapi selalu kita lihat dari dua sisi, positif dan negatifnya. Bisa menyebabkan kita bisa lebih nyaman nih kalau kita melihat dari aspek lainnya. Oke, luar biasa sekali ya sahabat Siti pembahasan kita. Nah dokter, kapan di kondisi kita harus berkunjung ke psikiater nih dokter? Kalau kita lagi tidak baik-baik aja, pada kondisi apa dokter? Nah, pada kondisi di mana masalah psikologis kita itu ya sudah mulai mengganggu nih fungsi kita sehari-hari. Misalnya
kita mulai susah tidur, atau mulai terjadi misalnya adalah gangguan makan misalnya, udah mulai susah makan, atau misalnya mulai timbul nih perilaku-perilaku yang membahayakan diri, atau orang sekitar melihat ada perilaku yang membahayakan diri dan orang sekitarnya. Nah, atau ketika nih ada stres tapi kok udah lebih dari sebulan juga nggak teratasi ya. Nah, itu berarti kita harus mulai mencari bantuan. Oke, nah sahabat Siti, berarti seperti itulah ya gambaran tentang kesehatan mental dan bahwa stres itu tidak seburuk yang dibayangkan banyak orang ya dokter. Selalu ada jalan, selalu ada solusi, dan selalu ada langkah yang bisa sahabat Siti ambil untuk kembali menormalkan kondisi kejiwaan kita sendiri. Mungkin berawal dari diri kita ya dokter ya, stay positif, mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, itu salah satu hal yang terpenting pasti ya dokter ya. Dan sahabat Siti, bila sahabat Siti mengalami hal-hal yang sudah dipaparkan oleh dokter kita tadi, jangan ragu untuk bercerita dengan orang-orang terdekat atau keluarga. Bahkan jangan ragu untuk berkunjung dan berkonsultasi dengan kedokteran kejiwaan di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah atau fasilitas terdekat lainnya. Nah dokter, terima kasih banyak atas pencerahannya terkait kesehatan mental ya dokter, ini luar biasa sekali. Demikian sahabat Siti pembicaraan kita pada podcast kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.